Halo, saya Farhan, saya punya mentor. Dan hari ini saya mau react ke salah satu video Buya. Sebenarnya video ini video trip yang dulu saya jadi mentor buat pesertanya. Kita biasanya nyebutnya Voyager. Dan trip yang akan saya react kali ini itu waktu trip ke Australia. Nah, sekarang kita lihat aja dulu videonya. Oke. Nah, waktu itu jadi kita partnership sama Sinarmas World Academy. Nah, ini kita waktu itu baru sampai nih. Nah, waktu itu cuaca lagi mendung banget. Nah, kita langsung ke apa ya? Gue lupa itu nama, ke Sydney Opera House. Nah, habis itu langsung sambung ke Mystery Box Challenge. Nah, di sini anak-anak pada nyobain masak-masak. Waktu itu kita nyobain bikin ravioli, terus bikin pasta sama steak juga. Nah, ini pas marine biology, ini anak-anak pada excited banget sih di sini. Pada ngeliatin hiu-hiu sama ikan pari. Dan heboh banget sih memang pas di sini itu kayak mereka have fun banget karena langsung interaksi sama hiu-hiu dan ikan pari di sana ya. Dan di sini mereka pada basah-basahan semua. Nah, ini juga keren nih. Kita ada sandboarding waktu itu di Stockton Sand Dunes. Terus mereka seneng banget sih soalnya kayak snowboarding tapi ini di pasir, jadi sandboarding. Mereka juga belajar nih soal geografi sama si pemandunya. Nah, ini kita pindah ke Brisbane. Jadi kita selain ke Sydney, kita pindah juga ke Brisbane. Nah, terus di sini mereka ada school immersion juga ke sekolah Eddie Patterson. Nah, di sini mereka kayak sekolah bareng sama anak-anak di sana, nyobain belajar bareng, terus ngeliat suasana sekolah di sana kayak gimana. Jadi mereka ngikutin nih selama pembelajaran anak-anak di sana kayak gimana, kurikulumnya segala macem. Habis itu, nah ini juga nih unik nih, kita ada fire truck tours. Mereka nyobain jadi pemadam kebakaran dan mereka belajar langsung sama pemadam kebakarannya. Nah, jadi ini emang unik banget karena kita bisa nyobain masuk ke pemadam kebakaran langsung. Terus kita kayak keliling kota Brisbane gitu, Gold Coast. Nah, jadi mereka nyobain cara make si hostnya kayak gimana. Terus pada basah-basahan semua deh. Nah, terus kita ke Australia Zoo juga. Ini keren banget. Si zoo-nya itu besar. Terus kayak kita nyobain ngasih makan kanguru, terus ada echidna juga, koala, macam-macam. Dan si tour guide di zoo-nya juga pada baik-baik banget sih, maksudnya. Kita ngajak-ngajak kemana-mana, dikasih keliling-keliling. Terus kita ke Thunderbird Park juga. Di sini kita nyobain semacam mining ya, kita nyari-nyari batu, rock collecting gitu. Terus di sini tuh gue inget banget si Ethan dia jatuh di sini. Tapi dia tetap seneng sih, have fun karena dia excited banget buat nyari batu-batu. Nah, yang terakhir nih yang paling excited dari semua nih, Movie World. Mereka sini main bebas-bebas, terus nyobain berbagai macam wahana ya, ada roller coaster. Dan hebatnya tuh mereka nggak ada yang takut, asli. Tuh makan es krim kan. Nah, ini salah satu
spot foto yang keren banget. Ini sunsetnya juga bagus. Ya, jadi itu video recap untuk Unlocking New Project Experiential Study Tour di Australia. Ya. Saya yang sekarang ini kan masih pada kecil-kecil. Nah, jadi harus agak di-adjust sama partisipan yang waktu misalnya kayak waktu aku di London. Karena waktu di London itu kan seumuran rata-rata ya. Nah, tapi kalau misalnya yang ini karena anak kecil, jadi butuh method yang agak lebih encouraging, terus mungkin tetap ngasih semangat kalau misalnya ada challenge yang mungkin mereka sebelumnya belum pernah nyobain. Kayak contohnya waktu itu kita pas ke Marine Biology itu kita kan harus masuk ke air, dan airnya itu ada shark sama ikan pari juga gitu di situ. Nah, ada beberapa partisipan kita kayak mereka takut nih buat nyebur karena mereka sebelumnya belum pernah lihat nih hewan close encounter gitu, kayak benar-benar deket. Jadi harus ada encouraging untuk kayak mereka, ini nggak apa-apa kok, lihat teman kamu juga pada nyebur juga gitu. Sama yang pasti sih harus tetap stay fun ya. Jadi kayak mungkin bedanya kalau partisipan yang lebih kecil, kita harus pembawaannya lebih fun karena kita tetap mau mereka selama trip juga kesannya nggak di-push gitu, kesannya nggak terpaksa, tapi kita ngasih nih kita have fun loh gitu. Kamu jangan diem aja gitu, coba kita ikutan sama yang lain juga yuk gitu. Jadi kita mau selalu mastiin juga kalau misalnya nggak ada yang left behind gitu. Jadi mungkin ada beberapa partisipan yang mungkin mereka terlalu takut untuk nyoba dan akhirnya dia kayak berusaha menghindar, nggak ikutan workshopnya gitu. Nah itu kan sayang banget nih. Jadi kita selalu untuk encourage mereka untuk tetap coba ikutin nih gitu. Karena biasanya juga ada beberapa peserta kita yang sebelumnya takut nyobain, tapi pas udah nyobain ternyata mereka suka. Kayak Aaron itu salah satu partisipan kita juga, waktu nyobain masak kayak dia sadar bahwa ternyata dia seneng nih masak gitu. Dia nyobain nge-grill, kayak mungkin sebelumnya dia jarang gitu nyobain masak tuh kayak gimana. Nah, waktu itu Aaron nyobain masak di grill, dan untungnya juga expertnya si chefnya juga dia baik, maksudnya mau ngasih pinjam Aaron untuk nyobain masak steak di grill gitu, dan si Aaron pun excited dan dia seneng gitu bisa nyobain kayak gitu. Kayak gitu. Aku melihat berbagai macam expert di bidangnya sih, jadi kayak expert yang aku temuin tuh memang mereka lumayan baru sih, maksudnya aku ngelihat di Indonesia sama aku ngelihat expert di sana, kayak mereka tuh passionate banget sih, maksudnya sama pekerjaannya. Jadi kayak ketika ngajarin pun mereka segitu passionate-nya untuk nge-teach partisipan buat ikutan join gitu. Nah, yang aku impress tuh itu sih. Jadi kayak aku bisa ngelihat para expert bekerja di bidangnya dan they do it very well gitu. Jadi sama ya cara mereka kerja itu beda banget. Maksudnya kalau misalnya ngelihat bener-bener di depan mata itu, ngelihat mereka kerja segala macem itu kayak ya wow aja sih gitu. Walaupun mereka masih kecil-kecil gitu, cuman bukan berarti mereka tuh nggak tahu apa-apa gitu. Justru malah si partisipannya ini tuh seneng banget bertanya gitu. Jadi mereka nggak malu-malu. Malah kadang partisipan yang lebih besar suka harus disuruh dulu baru mereka mau nanya. Nah, cuma bedanya kalau yang partisipan masih muda ini justru mereka curiosity-nya tuh tinggi banget. Jadi pas mereka datang ke workshop nggak ragu-ragu, mereka pengen nanya ini itu, bahkan sampai overwhelm sih expertnya gitu, ditanya-tanyain mulu. Nah itu aku impress juga sih, maksudnya kayak di umur yang begitu kecil tapi mereka udah pada pinter-pinter banget gitu. Jadi curiosity-nya tinggi dan
excitement untuk ke workshop selanjutnya juga tinggi. Jadi kayak mereka sebenarnya sih dibilang ogah-ogahan tuh kayaknya enggak. Mereka tuh excited. Rata-rata dia tiap datang ke workshop baru mereka penasaran nih apa nih gitu. Datang ke workshop yang lain penasaran juga gitu. Jadi aku impressnya sama mereka dan knowledge-nya itu yang benar-benar tinggi banget gitu. Terlepas dari umur. Jumlah partisipannya yang lumayan banyak dan masih kecil-kecil. Jadi mereka ini kan energinya masih tinggi gitu dan kayak almost kayak lagi sugar rush gitu. Jadi mereka ini semangat banget tiap diajak jalan-jalan dan selalu lari-lari gitu kan. Mau kemana dan mereka tuh kayak dia takut-takut buat explore gitu. Nah sebenarnya itu bagus gitu, cuman ngeri juga kan kalau misalnya ada partisipan yang tiba-tiba lari pengen ngelihat lihat lari sendiri terus tiba-tiba hilang. Nah itu challenge sih. Memang terlepas kita nggak bisa menahan mereka untuk explore, tapi kita tetap harus ngepagerin juga supaya mereka nggak terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan lah gitu. Jadi ya challenge-ku itu sih karena jumlah partisipan yang cukup banyak, jadi untuk menahan mereka supaya nggak lari-lari kemana-mana tanpa si izin mentor lumayan challenging sih. Jadi kita harus terus memonitor mereka dan pastiin sama karena kita lumayan banyak jalan, jadi kita harus nge-close monitor juga kesehatan dan performance si partisipan itu, karena kadang waktu itu juga ada yang sempat sakit dan kayak kurang fit segala macam, dan kita memang harus selalu cek sih. Dan kalau mereka mau ke toilet, kalau mereka mau break, mau ngerasa capek, kita harus selalu tanyain, karena kadang beberapa partisipan itu tanpa kita sadari sebenarnya udah kecapean, jadi kita harus tanya gimana, are you still able to walk, atau do you want some water gitu. Kita kadang selalu tanyain juga sih kayak gitu, jadi harus terus dimonitor gitu. Ke arah jadi kayak hopes-nya itu partisipan yang udah pernah ikutan experiential study tour, mereka bisa emang mendapatkan sebuah impact gitu di dirinya setelah ikutan experiential study tour ini. Karena bagaimanapun terlepas dari experiential study tour ini yang memang di package dengan tour, tapi kita juga pengennya harapannya setelah ikutan experiential study tour ini mereka bisa dapat sesuatu yang baru gitu, mereka bisa learn new things, dan kelihatannya sih so far mereka belajar banyak sih gitu. Dan pastinya juga kan mereka juga bond friendship-nya itu jadi lebih kuat gitu segala macam. Jadi kalau hopes-nya sih itu sih lebih ke mereka supaya bisa dari trip ini bisa membawa impact setelah tripnya jadi ke kehidupan nyata gitu. Ada, karena sebelumnya tuh belum pernah nge-guide orang-orang selama lagi trip di luar negeri gitu. Jadi yang aku pelajarin sih mungkin lebih ke how to manage people, itu udah pasti, karena umur juga menentukan, maksudnya beda-beda gitu kan cara orang berinteraksi segala macam. Jadi mungkin lebih ke itu sih, people management. Terus kita kan mentor walaupun nggak terinvolve langsung dalam workshopnya, tapi selama kita ikut ngelihat partisipan melakukan workshop, di situ juga kita belajar juga sebenarnya gitu, karena kan kita mendengarkan juga gitu. Jadi cukup menarik sih dari berbagai macam bidang, nemuin hal-hal yang sebelumnya belum tahu gitu. Kita belajar misalnya kalau waktu di Australia itu misalnya kayak cooking, terus juga waktu itu belajar tentang geografi segala macam, jadi kayak banyak trivia dan fact-fact yang mungkin sebelumnya belum tahu, tapi setelah datang dan lihat langsung akhirnya jadi pengetahuan baru juga gitu. Gitu sih. Buat kalian yang mau
ikutan experiential study tour juga, bisa langsung klik link di bawah. Terus jangan lupa subscribe dan juga like video ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang keseruan-keseruan trip kita. Dan I'll see you in our next video.